bahas, kemudian potensial itu sendiri akhirnya bisa kita lihat sebagai energi potensial listrik dibagi dengan muatannya. Jadi potensial listrik berbeda dengan energi potensial. Itu sudah kita ingatkan. Ya. Energi potensial dibagi dengan muatan listrik itu disebut sebagai potensial listrik. Nah, sedangkan beda potensial atau delta V yang bawah ini adalah sama dengan ya perbedaan energi potensial dibagi dengan muatan listrik. Jadi kalau potensial saja energi potensial dibagi dengan Q0, kalau delta V ya delta EP dibagi dengan Q0. Nah, kita ingat lagi karena medannya medan konservatif, maka delta bisa diganti dengan besar. Sehingga delta V itu sama dengan satuan muatan atau energi per satuan muatan. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan benda per satu itu adalah beda potensial. Jadi semakin besar beda potensial antara dua titik, maka artinya pindahkan muatan itu semakin besar. Jadi ada hubungan antara beda potensial dengan energi, ya kan? Jadi urusan dengan energi. Jadi kalau tegangan listrik itu besar, misalnya antara titik A dengan titik B, misalnya beda potensialnya, dan tangan kita nempel di situ, ya kita udah otomatis lagi yang energi pindahnya elektron dari A ke B yang melalui badan kita itu gila gitu, ya nggak? Karena energinya gede, ya otomatis kecepatan elektron juga nggak kira-kira larinya. Ya, jadi ada hubungan antara energi perpindahan muatan yang karena itu orang dalam kehidupan sehari-hari biasanya mengukur tegangan aja. Coba dicek dulu di akinya berapa tegangannya kan gitu. Kok lampunya kecil nyalanya? Dites. Kalau lampu itu nyalanya redup, sebetulnya itu kan energinya ya enggak, energi kecil, loyo gitu loh, energinya kecil. Cuman berapa ampere per ini, cuman berapa watt lir gitu. Watt dengan energi itu mirip, nah, ya kan? Kalau watt itu kan satuan daya, ya, joule per detik. Sedangkan joule-nya itu adalah energinya, energi persatuan waktu itu watt. Ya, jadi biasanya orang mengukur tegangannya aja, karena tegangan itu sebetulnya secara nggak langsung kita juga mengukur energi yang tersimpan di dalam aki itu, ya kan? Gitu idenya sih. Tujuan dari perkuliahan minggu lalu adalah menyampaikan ke mahasiswa hubungan antara beda potensial listrik dengan energi listrik. Sekarang sudah, ya kan? Sudah jelas ya. Dari pembahasan ini paling tidak ada berartilah bahwa ada dengan energi yang dipindahkan yang ada di bawah. Oke? Sip ya? Kemudian yang satu hal lagi yang tidak adalah terkait dengan satuan. Memang kita menggunakan satuan volt untuk potensi volt. Tapi biasanya untuk skala kecil gitu ya. Tanya aja 1,6 pada 10 pangkat 19 kulom.
ya kan? Nah, kemudian kecil juga 1,6 kali 10⁻19 volt. Biasanya besaran ini kan besaran yang paling terkecil. Orang biasanya disingkat dengan 1 elektron volt atau 1 EV. Apa itu 1 elektron volt? 1 elektron volt adalah suatu besar, ya kan? Magnitude of amounts by potential when the electron move through a potential difference. Jadi 1 elektron volt itu ada muatan, yang mana energi potensialnya itu berubah, di mana energi potensial dari potensial 1 volt. Jadi bisa dikatakan seperti berubah ketika dia berpindah dari ya maksudnya segini aja lah. Ada 2 titik, kita kasih tegangan 1 volt, ya kan, melesat dari 1 titik ke titik yang lain, maka energi potensialnya besarnya adalah 1 elektron volt. Oke ya, itu yang penting sebetulnya. Kalau nggak jelas apa yang disampaikan oleh saya, balik ke buku, cerita saya aja. Di sini rumus-rumusnya jelas, ikutin semua. Bahkan lebih contoh-contohnya juga akan apa ini kian kolu. Misalkan sebuah elektron dipercepat dari keadaan, kemudian kedua titik dikasih beda